Nah, yang pertama kalau untuk benda titik, berarti kan eh, ini ada poros, lalu ada benda yang jaraknya ke poros itu R. Nah, massa titiknya adalah M. Maka I sama dengan MR kuadrat ya. Oke, lalu bagaimana untuk benda titik yang banyak? Nah, misalkan porosnya di sini, lalu ada ini M1, ada M2, ada M3, ini jaraknya ini yang pertama itu R1, dari sini ke sini R1, ini dari sini ke sini R2, sini ke sini tuh R3, maka I totalnya tinggal dijumlah ya semuanya. Jadi nanti I itu ini. Oke, jadi kalau ada 3 benda ya jumlahkan aja. Atau secara umum kalau ada N benda, kita bisa tulis sebagai ini ya. I itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N jumlah benda. Nah, ini berarti MI kali RI kuadrat. Nah, ini sama dengan 1 R1 kuadrat, M2 R2 kuadrat, seterusnya sampai ke N. Jadi MN kali RN kuadrat. Nah, itu kalau ada benda titik yang banyak ya. Sekarang umumnya objek-objek di sekitar kita adalah benda rigid ya, atau benda tegar. Oke, misalkan benda tegar itu berarti objeknya nggak berubah bentuk kalau kita kasih gaya atau torsi ya. Misalkan ya botol, terus pulpen, bola, basket. Ya intinya benda-benda di sekitar kita kalau kita dorong, kita putar-putar bentuknya nggak berubah ya. Itu benda tegar. Beda kalau misalkan plastisin ya, kita tekan itu kan bisa berubah, atau squishy ya, mainan squishy itu kan kalau kita tekan-tekan dia berubah bentuk. Nah, itu bukan benda tegar ya. Itu benda elastis lah istilahnya. Nah, kalau benda tegar itu ada 3 jenis ya. Ada benda tegar satu dimensi. Nah, satu dimensi misalkan batang ya. Maka nanti rumusnya untuk momen inersianya pakai integral ya. Jadi I sama dengan integral R kuadrat dm. Nah, apa itu dm? Itu partisi massa ya. Artinya nanti aku kasih contoh. Massa kecil-kecil yang kita bagi. Lalu kalau untuk R kuadrat itu adalah jarak partisi massa ke poros. Nah, sebagai contoh ini ada batang di ujung ya.
Oke, kalau batang di ujung berarti porosnya itu di ujung seperti ini. Ini batang, masanya M, panjangnya L. Nah, ujungnya kan ini ya. Oke. Nah, partisi massa berarti kita perlu tinjau ini ada massa potongan ya di sini kecil sebesar dm pada jarak r ya dari poros. Berarti I sama dengan integral r kuadrat dm. Nah, karena dia satu dimensi ya, nanti dia ada rapat massa persatuan panjang atau di sini definisikan lambda ya. Nah, lambda itu kalau benda homogen dia nilainya konstan ya. Jadi M per L besar itu sama dengan dm per dr. Berarti di situ kita bisa ubah I sama dengan integral R kuadrat kali. Nah, di sini kita bisa manipulasi ya. Jadi dm sama dengan M per L dr. Jadi sama dengan M per L R kuadrat kali M per L dr. Nah, integralnya dari mana? Jadi objeknya itu kan ada di R sama dengan 0 sampai di R sama dengan L ya. Berarti integralnya dari 0 sampai L. Nah, kita kerjakan. Jadi ini M per L integral ini. Ini tinggal integral saja, bisa dikerjakan sendiri nanti. Hasilnya adalah itu sepertiga R pangkat 3 ya. Dari 0 sampai L. Berarti sama dengan sepertiga M per L kalikan L pangkat 3. Berarti kita dapat I sama dengan sepertiga ML kuadrat. Oke, jadi itu batang kalau di ujung momen inersianya adalah sepertiga ML kuadrat. Nah, itu contoh satu dimensi. Jadi kalau satu dimensi ya di sini nanti bisa diubah menjadi I sama dengan oh enggak usah deh. Nah, kalau tiga dimensi sekarang dua dulu. Sama rumusnya I sama dengan ini. Namun dm-nya yang berbeda ya. Jadi kalau satu dimensi dm itu nanti rho dl atau rapat massa persatuan panjang. Kalau dua dimensi pakai sigma ya atau rapat massa persatuan luas kalikan partisi luas. Nah, misalkan piringan ya. Piringan di pusat. Piringan di pusatnya. Berarti ada piringan, katakanlah seperti ini. Nah, piringan ini disk ya, atau dia bahasa Inggrisnya disk. Berarti dia di sini penuh isinya massa semua ya, seperti kaset itu. Nah, sekarang dia diputar terhadap titik pusatnya ya, di O. Di sini, di pusatnya. Nah, ini punya massa M dan jari-jari R.
Oke, seperti tadi ya, kita hitung I sama dengan integral R kuadrat dA sama dengan dm. Nah, di sini karena pakai luas, berarti sigma itu konstan ya kalau homogen. Jadi massa per luas kan PR kuadrat. Nah, ini sama dengan dm per partisi luasnya ya, dA. Berarti di sini kita akan dapat dm sama dengan m per PR kuadrat kali dA. Berarti I sama dengan yang konstan itu bisa keluar, integral R kuadrat dA. Nah, bagaimana dA-nya? Jadi kita misalkan, ini aku hapus ya. dm itu kan, aku misalkan ada partisi ini kecil, luasan kecil dA. Lalu jarak dA ke si poros itu adalah R. Nah, maka di sini perhatikan ya bahwa A itu kan luas lingkaran itu kan PR kuadrat ya. Oke. Tapi kalau kita coba turunkan terhadap R, dA per dr kan sama dengan 2 PR. Nah, ini berarti nanti A sama dengan 2 PR dr. Atau cara lain menemukan dA, ini kita bisa anggap seperti ini ya. Jadi kalau kita pecah dia menjadi cincin, katakan seperti ini, jadi cincin ya. Nah, cincin yang dia berarti misalkan cincin seperti ini. Oke, jadi dA kita sekarang sebuah cincin ya. Sebuah cincin seperti ini. Nah, cincin ini kan jari-jarinya R. Lalu sepanjang cincin jaraknya R semua ya. Sedangkan tebalnya ini adalah karena kecil ya, kita anggap dr lah. Tebalnya dr. Nah, cincin itu kan kalau kita panjangkan, dia berubah menjadi persegi panjang ya. Nah, persegi panjang ini memiliki tebal dr dan bagian sini itu kan 2 PR ya, kelilingnya. Nah, makanya kita dapat dA sama dengan 2 PR dr. Berarti kalau kita hitung ini I sama dengan M per PR kuadrat. Ini integralnya. Nah, masanya ada dari 0 sampai R besar ya. Jadi integralnya. Nah, ini I sama dengan M 2M per R kuadrat lalu dikalikan dengan integral ini dari
R kuadrat kali R pangkat 3 ya, dr. Nah, ini langsung hitung saja. 2M per R kuadrat. Ini jadi 1/4 R pangkat 4. Batasnya dari 0 sampai R. Nah, nanti kita akan dapat I sama dengan setengah MR kuadrat ya. Nah, itu untuk piringan di pusatnya. Jadi 2 dimensi ya. Nah, terlihat bahwa semakin tinggi dimensinya, hitungannya semakin rumit ya. Jadi untuk yang 3 dimensi, itu kalau aku bahas di sini nanti kelamaan ya. Tapi idenya nanti sama. Kalau 3 dimensi, berarti nanti dm sama dengan rapat massa per volume ya, atau rho kali d volume, seperti ini. Nah, nanti caranya sama, I sama dengan ini. Nah, beberapa 3 dimensi yang terkenal itu adalah bola ya, bola dengan poros melalui pusat bola. Oke, itu dibedakan ya. Yang pertama ini bolanya, ini porosnya. Nah, ini M, ini R. Ini kalau bola pejal ya. Jadi di dalam bolanya itu isinya daging semua. Jadi I-nya sama dengan 2/5 MR kuadrat. Nah, selain bola pejal, ada lagi bola berungga ya. Jadi seperti bola sepak, yang bola plastik itu. Dalamnya kan kopong atau kosong. Nah, itu merupakan bola berungga. Oke, pada bola berungga, I-nya adalah 2/3 ya. Jadi itu untuk bola berungga dan bola pejal yang sering keluar. Lalu terkait momen inersia ada teorema sumbu sejajar. Misalkan tadi ya di objek yang 1 dimensi lah, katakan seperti ini. Nah, pusat massanya kan ada di sini ya. Misalkan kita tahu kalau porosnya terhadap pusat massa, dia nanti IPM ya. Kita sebut I pusat massa ya. Nah, ini letak pusat massanya. Sekarang kalau porosnya kita geser ke sini. Nah, jadi porosnya digeser sejauh X. Berapa momen inersia di X? Kita sebut IX. Nah, itu pakai teorema sumbu sejajar bahwa IX ini massanya M ya. Sama dengan I pusat massa ditambah M X kuadrat. Nah, jadi teorema sumbu sejajar seperti ini. Ini berlaku untuk sembarang ya, baik itu 1 dimensi bisa, 2 dimensi bisa, 3 dimensi juga bisa. Jadi ini general atau umum untuk teorema sumbu sejajar.